Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Kalau teman-teman udah ngikutin Instagram saya, pasti tahu banget kemarin saya tuh bikin status apa. Iya, bener banget. Jadi kemarin hari Minggu Pak suami saya tuh ziarah ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati. Jadi kan saya tuh kayak ngerasa kesepian, bete gitu ya. Padahal itu kan hari Minggu, tapi udahlah nggak apa-apa. Saya mah senang-senang aja karena kan Pak suami perginya itu buat ziarah, bukan buat yang lain-lain. Berhubung saya tuh bener-bener bete banget dan bingung mau ngapain, alhasil saya tuh ngajakin bala tentara saya buat rujakan sama nyeblak di rumah saya. Tadi saya juga udah pergi ke pasar sama teman saya. Nah, untuk Alea sama temennya itu naik odong-odong biar nggak ngegangguin saya sama teman saya waktu saya masuk ke dalam pasarnya. Nah, ini semua tuh udah saya siapin buat nanti bikin seblak. Kalau yang bikin seblak mah emang bukan saya ya, takutnya nanti nggak enak rasanya kalau saya yang masak. Ini wok pan nanti buat masak seblaknya. Kalau yang di panci ini itu tadi saya udah ngerebus tulangan yang saya beli di pasar 1,5 kg, harganya itu 20.000. Dan tulangannya pun udah saya rebus pakai bumbu racik ayam biar warnanya itu kuning. Kalau warnanya itu masih putih saya kurang suka. Nah, oke, lanjut lagi. Ini suasana rumah saya sebelum kelihatan berantakan banget. Tapi udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga lagi ada kumpul anak-anak dan emak-emak. Kalau rumah nggak berantakan kayaknya mah nggak mungkin banget. Kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, saya tuh suka lupa banget kalau saya tuh mau video. Nah, alhasil ini seblaknya udah matang aja. Jadi untuk bumbunya udah digoreng, udah dimasukin semua tuh, bakso, mie, kerupuk, sayuran, tulangan, apalagi ya. Oh ya, saya tuh lupa banget mau bilang sama teman saya kalau ini seblaknya mau dikasih telur apa enggak. Tapi ya namanya lupa, mau gimana lagi ya. Nah, ini seblaknya udah mateng dan langsung aja dibawa ke ruang tamu. Mohon maaf ya, ini pakainya itu wok pan karena saya itu nggak punya wadah yang gede banget. Jadi ya udahlah, saya tuh bilang udahlah nggak apa-apa, tempatnya pakai wok pan aja. Untuk minumannya cuman ada air putih sama es teh aja. Dan untuk mangkoknya ini teman saya yang bawa karena tahu aja ya teman saya kalau saya tuh nggak punya mangkok. Untuk minumnya itu cuman ada air putih sama es teh aja. Oh ya, tadi teman saya yang jilbabnya warna hijau itu bawa mie yang ditaruh di seblak, terus juga bawa kerupuk 1 toples gede dan bawa cireng juga. Tapi sayangnya cireng itu nggak digoreng karena kan kita udah kekenyangan banget ya makan seblak yang super duper banyak banget sama nanti lanjut ngerujak. Dan teman saya yang jilbabnya masih utuh ya warna hijau juga bawa jelly buat anak-anak. Ini sengaja banget videonya itu saya percepat aja biar teman-teman itu bisa ngeliat lah ya kalau kita lagi papa hare terus lagi banyak anak kayak gini, gimana sih kondisi rumah dan gimana sih anak-anaknya ketika kita itu lagi makan. Ya ada aja gitulah ya rusuhnya. Pokoknya ya kalau saya tuh ngerasa lagi bener-bener bete banget dan saya juga lagi nggak punya kerjaan, saya langsung lah mengundang bala tentara saya ke rumah saya buat makan-makan kayak gini ya. Walaupun simple banget ya, cuman bikin seblak sama rujak-rujakan aja. Tapi saya udah seneng karena jadinya itu bete saya hilang. Oh ya, untuk sepeda ini saya taruh di gudang terlebih dahulu, tapi kayaknya ya udahlah saya taruh di gudang aja ya, sesuai saran teman-teman aja. Nah, takutnya kalau sepeda nggak saya taruh di gudang, itu kan ada anak-anak kecil kayak gini. Kalau disenggol, pas banget sepedanya nanti jatuh, aduh gawat banget ya. Yang ada nanti mak-maknya nggak jadi papa hare. Nah, oke, ini kita lanjut ngerujak-ngerujakan. Untuk rujaknya ini buahnya tuh cuman ada ubi buah apa bukan sih? Terus ada bengkoang, ada jambu merah, terus ada pepaya, ada nanas, sama satunya ada mangga yang bener-bener kecut banget. Untuk sambelnya ini yang bikin temen saya itu kan emang orang Sunda, jadi emang khas banget kalau sambal rujakan orang Sunda pasti pakai terasi. Kalau saya nih di kampung biasanya kalau saya bikin sambal itu nggak pakai terasi, cuman pakainya tuh cabe, gula jawa sama pakai garam aja, udah. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Ini papa harenya udah selesai. Terus lanjut lagi di sini saya tuh mau unboxing rak kayu yang estetik ya. Kayaknya teman-teman hampir udah pada punya deh rak kayak gini. Kalau saya mah apa atau ya baru punyanya sekarang. Untuk harganya ini tuh 26.000. Terus untuk kayunya ini tuh bagus banget, udah kayak diplistur kayak gitu.
Tapi sayangnya untuk pengaitnya itu yang kayu bawah ada 2 itu nggak bisa kenceng. Jadi pas Pak suami pulang kerja, saya langsung minta tolong sama Pak suami, ini gimana sih kenapa pengaitnya itu nggak bisa kenceng. Terus dikasihlah lem kayu sama Pak suami, jadinya udah bener-bener kenceng banget. Nah contohnya kayak gini ya, ini mau saya taruh piring tapi nggak bisa karena emang kan pengaitnya itu kurang kenceng. Ya udahlah, ini saya nggak jadi natain piringnya. Pas udah dibenerin sama Pak suami, langsung saya tatain aja untuk piringnya. Dan buat teman-teman semua yang salfok sama piringnya, ini saya tuh belinya di Shopee. Harganya itu 14.000. Ukurannya kalau nggak salah tuh 20 cm. Kalau teman-teman ada yang pengen linknya juga, tinggal komen ya, nanti saya kasih. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya mau lanjut masak menu yang super duper simple seperti biasa. Kira-kira udah ada yang tahu belum saya tuh mau masak apa? Iya, bener banget, udah ketahuan lah ya saya tuh mau masak apa. Saya tuh mau masak tumis kacang panjang dicampur toge. Kalau untuk sambal ini, sambalnya itu nanti buat bikin tumis cumi, bukan tumis cumi, sambal cumi maksudnya ya. Kalau saya bikin sambal cumi itu emang pakainya sambal terasi, karena kalau pakainya itu bumbu balado yang cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah sama tomat, saya kurang suka. Jadinya kalau bikin sambal cumi selalu pakai sambal tomat terasi gitu. Untuk cuminya tadi udah saya rebus sebentar aja. Setelah saya rebus saya goreng. Gorengnya pun nggak usah lama-lama. Nah ini ditutup pakai tutup panci, soalnya kalau nggak ditutup tahu sendiri lah ya, cumi itu bener-bener meletoknya dahsyat banget. Di tungku sebelahnya, ini saya tuh lagi manasin minyak di wajan yang masih kelihatan super duper kinclong banget. Setelah ini minyaknya panas, langsung saya masukin aja untuk bumbu tumis kacang panjang togenya. Nah ini saya tuh mau ngangkat cuminya terlebih dahulu, berhubung ini cuminya itu udah mateng. Jadi kalau ngegoreng cumi saya tuh emang nggak berani lama-lama, soalnya kalau lama-lama nanti cuminya itu jadi alot. Untuk bekas minyak saya ngegoreng cumi ini emang nggak saya buang, sayang banget ya kalau mau dibuang. Jadi ini langsung aja saya buat ngegoreng sambal yang tadi udah diulek. Oh ya, untuk sambelnya ini cabai-cabeannya itu tadi juga udah saya goreng. Setelah saya goreng ini saya ulek. Nah setelah saya ulek saya goreng lagi biar nanti sambalnya itu bisa tahan lama. Walaupun sambal cuminya itu bisa bertahan lama, tapi sayangnya kalau udah saya taruh di atas meja makan saya, ini nggak bisa bertahan lama. Paling juga buat makan pagi sama siang aja. Sambil nunggu sambalnya itu bener-bener matang banget, ini saya juga mau sambil ngoseng-ngoseng kacang panjang dan togenya. Ini juga saya kasih tambahan air sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, biar nanti nggak kayak kolam renang. Bercanda ya, bercanda. Kalau masakan saya lagi simpel kayak gini, saya bisa ya langsung 2 tungku sekaligus karena emang bisa bergantian. Kalau masakan saya agak lumayan ribet, ya saya nggak bisa langsung 2 tungku sekaligus kayak gini. Nah untuk bumbu tambahan tumis togenya di sini saya tuh cuma pakai saori, pakai roiko, pakai garam, pakai gula dan pakai micin aja. Oh ya, buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, biar saya tuh lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Oke, ini sambelnya saya kira udah mateng, jadi langsung saya masukin aja cumi yang tadi udah saya goreng. Nah, untuk bumbu tambahan sambelnya tadi udah saya tambahin waktu saya ngulek sambel. Di sini saya tuh cuma pakai garam, gula, micin dan cuma pakai terasi aja. Udah gitu doang. Sambil nunggu semua masakan saya ini bener-bener mateng, saya juga mau sambil lap-lap. Pokoknya setiap hari saya tuh kalau sambil masak kayak gini juga sambil lap-lap ya, karena saya pribadi itu emang kurang suka kalau ngelihat kompor kotor dan ada cipratan minyak. Biasanya kalau ada cipratan minyak itu emang saya langsung lapin. Nah, kali-kali nanti ada yang komen kayak gini ya, Bunda Ale sebaiknya kalau mau lap-lap kompor itu setelah selesai masak aja, takutnya nanti tangan Bunda Ale itu kena wajahnya. Nah, mohon maaf banget ya teman-teman semua, kalau saya tuh emang kurang bisa kalau mau lap-lap habis masak. Karena saya tuh tangannya gatal banget, dan kalau saya diem saya juga bingung ini saya tuh mau ngapain. Jadi kalau saya lagi diem ya pasti saya sambil lap-lap kayak gini gitu ya jawaban saya. Untuk masakan saya semuanya udah selesai, jadi mau langsung saya taruh di piring aja. Dan untuk rasanya, ya jangan ditanya, ini tuh sedep banget buat saya sama Pak suami. Kalau buat teman-teman yang ngerasain, saya kurang tahu ya ini itu enak atau enggak.
Nah ya udah, selamat sarapan atau selamat makan siang ataupun selamat makan malam buat teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini masih ada kerjaan ya ternyata. Wow, setrikaan saya benar-benar menumpuk banget. Ini kira-kira setrikaan saya sekitar 3 harian. Nah biasanya kalau saya tuh mau nyetrika itu udah saya pisahin terlebih dahulu untuk bajunya saya, pak suami, dan bajunya Alea. Jadi nanti pas nyetrika itu gampang, nggak bingung ya ini bajunya siapa, harus taruh di mana gitu. Jadi udah otomatis ini tangannya nanti mau naruh di sini. Oh ya, kali ini saya nyetrikanya juga di ruang makan ya, karena tadi baju yang udah saya angkatin dari jemuran itu saya naruhnya di atas karpet bulu yang ada di ruang makan. Jadi biar saya tuh nggak usah bolak-balik ngangkatin bajunya. Untuk video nyetrika bajunya seperti biasa juga ya, ini saya percepat aja biar durasinya itu nggak terlalu lama. Oh ya, waktu itu juga pernah ada yang komen sama saya kayak gini, Bunda Alea itu kan ngejemurinya di dalam. Nah kalau Bunda Alea pas lagi masak, itu emang jemurannya nggak bau masakan Bunda Alea. Jadi jawaban saya tuh kayak gini. Saya agak bingung ya kalau ditanya kayak gini. Sebenarnya ini pun kayak urusan saya sih ya, mau baju saya bau atau enggak, ini kan baju saya gitu. Tapi berhubung ada yang nanya, ya udahlah. Kalaupun saya jawab ini bajunya nggak bau masakan saya, apa kira-kira teman-teman pada percaya? Ya saya kurang tahu juga ya. Ya pokoknya buat saya pribadi, walaupun saya ngejemurinya di dalam, itu insya Allah nggak bau. Karena emang saya tuh nggak bisa ya menjelaskan semua tentang rumah saya. Kalau saya menjelaskan semua tentang rumah saya, itu saya nggak boleh sama Pak Suami gitu. Jadi pokoknya walaupun saya ngejemurinya di dalam, itu insya Allah baju saya kering banget. Dan kalaupun saya ngejemurinya di dalam, itu insya Allah juga nggak bau. Dan walaupun saya ngejemurinya di dalam, itu insya Allah juga nggak bau masakan saya. Kalau jawaban saya kayak gitu ya, yaudah simpel aja sih. Dan biasanya untuk baju saya, Alea ataupun Pak Suami yang agak tebel, saya jemurinnya itu di luar. Cuman kan emang semua itu nggak saya masukin di video. Ya udahlah, saya skip aja gitu kan, karena saya rasa kalau semuanya saya masukin di video itu video saya jadi lama banget durasinya. Sebenarnya ya dulu waktu teras saya belum direnov, saya juga jemurinya itu di luar, cuman kayak gitu ya agak malu ya, karena kan cucian saya banyak banget. Sedangkan saya tuh kalau nyuci baju itu emang setiap 3 hari sekali. Dan setelah teras saya direnov, saya juga masih tetap ngejemurinya itu di luar. Teman-teman bisa aja yang lihat video saya yang cleaning motivation pertama kali saya upload. Saya di situ ada ngejemurin baju dan ngejemurinya itu di luar. Tapi kayak gitu agak malu juga karena kan itu jemurannya itu bener-bener tinggi banget ya tempatnya pas Pak Suami bikin. Nah karena Pak Suami bikin tempat jemurannya itu menurut saya terlalu tinggi dan saya juga malu ya kalau ngejemurin di luar. Jadi yaudahlah saya putuskan buat ngejemurin di dalam aja, dan buat tempat jemuran yang Pak Suami udah bikin itu saya buat naruh tanaman gantung saya aja gitu ceritanya. Nah ya udah sampai sini aja celotehan saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.